Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim 2 akan memaparkan presentasi terkait hasil diskusi kelompok kami mengenai skala pengukuran, yaitu terfokus pada konsep dan jenis skala pengukuran itu sendiri. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adnadina Tanael dari nomor absen 4. Kemudian ada saya sendiri, Fatima Azahro, absen 10. Selanjutnya ada Irma Dianto Putri, nomor absen 12. Dan ada Naswa Dwi, nomor absen 21. Kemudian ada definisi dari skala pengukuran. Skala pengukuran adalah sistem atau tingkatan yang digunakan untuk mengklasifikasikan, mengurutkan, atau mengukur suatu variabel dalam penelitian. Dalam statistika dan penelitian industri, skala pengukuran itu sangat penting karena dari skala pengukuran kita dapat menentukan metode analisis data yang akan digunakan itu nantinya apa. Kemudian ada jenis skala. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal ini adalah skala yang paling dasar yang hanya membedakan data ke dalam kategori atau kelompok tanpa adanya urutan. Karakteristik dari skala nominal ini sendiri tidak ada tingkatan atau urutan, kemudian hanya menunjukkan perbedaan kategori, kemudian operasi matematis terbatas pada menghitung frekuensi atau modus saja. Contoh dalam industri yang pertama yaitu jenis kelamin karyawan, hanya ada pria dan wanita. Kemudian ada jenis mesin produksi, kemudian ada warna produk. Kemudian dalam contoh sehari-hari itu seperti nomor punggung pemain sepak bola. Itu tidak menunjukkan seberapa jago pemain sepak bola tersebut, tetapi hanya menunjukkan identitasnya saja. Kemudian yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang mengurutkan data berdasarkan tingkat atau peringkat tetapi tidak menunjukkan jarak antar peringkat. Adapun karakteristik dari skala ordinal sendiri yaitu ada urutan atau tingkatan, tidak ada ukuran perbedaan antar peringkat, hanya bisa dibandingkan lebih besar atau lebih kecil. Contoh dalam industri yaitu tingkat kepuasan pelanggan, seperti tidak puas, puas, sangat puas gitu. Kemudian ada kualitas bahan baku, dan contoh di sehari-hari itu ranking kelas. Kita tahu ranking kelas itu ada urutannya, tapi kita tidak tahu perbedaan nilai dari setiap urutannya itu. Kemudian yang ketiga ada skala interval. Skala yang tidak hanya mengurutkan tetapi juga memiliki jarak atau interval yang sama antar nilai, namun tidak memiliki nol absolut. Karakteristik dari skala interval itu sendiri yaitu ada urutan, interval antar nilai sama, kemudian nol hanya sebagai titik acuan, bukan ketiadaan. Contoh dalam industri kita bisa memakai suhu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit yang ditunjukkan dalam gambar yaitu suhu badan dalam derajat Celcius. Itu kan dari 34 derajat hingga 38, dan setiap pergantian suhu itu meningkat 1. Jadi dari 34 ke 35 itu naik 1, 35 ke 36 naik 1. Itu yang dimaksud dengan interval itu angka satunya. Kemudian ada skala penilaian produk dari 1 sampai 10 untuk kualitas rasa minuman. Apa sih contohnya dalam sehari-hari? Contoh dalam sehari-hari itu ada di kalender. Contohnya kalender itu pada tahun 2000 ke 2005 itu kan beda 5 tahun tuh. Tetapi tahun yang 2000 atau 0 ini bukan berarti tidak ada waktu di dalamnya. Jadi 2000 ke 2005 itu 5 tahun, dan 2000 itu tetap ada waktunya gitu. Kemudian jenis skala yang keempat yaitu skala rasio. Skala rasio adalah skala yang paling lengkap, kemudian dia memiliki semua sifat skala interval, ditambah dengan adanya nol absolut atau nol yang benar-benar berarti tidak ada. Karakteristik dari skala rasio ini sendiri yaitu ada urutan, interval sama, nol absolut, bisa menunjukkan ketiadaan, kemudian bisa dilakukan operasi matematika penuh, tambah, kurang, kali, bagi. Kemudian apa sih contoh dalam industri? Contoh dalam industri itu berat bahan baku, kemudian jumlah produk yang dihasilkan,
Kemudian ada waktu proses produksi dalam sehari-hari itu bisa tinggi badan, berat badan, usia. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada jumlah siswa dan siswi itu memiliki perbandingan, di mana perbandingan ini dapat ditentukan rasionya berapa gitu. Baik, ini kita akan mempelajari tentang perbedaan antar skala pengukuran dalam industri kimia. Untuk definisinya, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Ini kita akan membahas bagaimana sih perbedaan antar jenis skala yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama ini nominal, di mana nominal ini kan tadi hanya mengelompokkan tanpa adanya urutan. Contohnya jenis pelarut air, etanol, aseton, dan juga toluen. Nah, di nominal ini dia tuh nggak ada urutan, dia cuma mengelompokkan saja dalam satu jenis. Misalnya kalau air, etanol, asetat, toluen ini kan jenis pelarut, tapi kita nggak ada urutan, yang kita nggak bisa mengurutkannya mereka dari yang 1, 2, berapa itu nggak bisa. Kita hanya bisa mengelompokkannya saja. Kemudian jenis skala ini ordinal, jadi datanya diurutkan berdasarkan tingkatan tanpa tahu jarak antar tingkatan. Contohnya tingkat bahaya, bahan kimia itu sangat berbahaya, sedang, dan rendah. Nah, kita tuh tahu urutannya dari sangat berbahaya sampai ke rendah, kita tahu urutannya, tapi kita tuh nggak tahu jarak antara satu tingkatnya. Misal, rendah ke sedang berapa jaraknya, kita nggak tahu. Dari sedang ke berbahaya dan seterusnya itu kita nggak tahu berapa. Kita hanya tahu urutannya saja. Kemudian ada jenis skala interval, gimana ini tuh datanya memiliki urutan, terus intervalnya sudah sama, tapi nolnya tidak absolut. Misalnya, suhu reaksi 25 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, 75 derajat Celcius. Nah, ini jaraknya kita sudah tahu pasti. Dari 25 ke 50 ini jaraknya 25, dari 50 ke 75 jaraknya juga 25. Kita tahu urutannya, kita tahu intervalnya sama, tapi dia tidak ada nol absolut. Jadi kita itu hanya bisa menghitung selisihnya saja, tidak bisa dikalikan, tidak bisa di pembagian juga. Kemudian ada skala rasio. Ini tuh dia memiliki urutan, intervalnya sama, dan juga adanya nol absolut. Contohnya konsentrasi larutan 0,1, 0,2, 0,4. Nah, ini tuh skala yang paling lengkap, semuanya itu ada. Jadi semua operasi matematika ini kita bisa gunakan seperti pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Itu semuanya bisa digunakan karena dia memiliki nol absolut tadi. Nah, setelah mengetahui perbedaan antara skala tadi, itu kita akan belajar tentang hubungan antara skala pengukuran data dan juga ukuran statistik. Di mana skala yang pertama itu nominal, itu hanya memiliki ukuran pusat yaitu modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul di dalam data. Kemudian skala nominal ini tidak memiliki ukuran variasi karena hanya bertujuan untuk mengelompokkan saja, tidak mengurutkan. Selanjutnya ada skala ordinal yang memiliki ukuran pusat, modus, dan juga median. Kalau modus tadi nilai yang sering muncul, kalau median ini adalah nilai yang berada di tengah-tengah data. Di mana ukuran variasi ordinal ini hanyalah range. Kemudian selanjutnya ada skala interval yang memiliki ukuran pusat, modus, median, dan juga rata-rata hitung. Untuk ukuran variasi dari skala interval ini ada range, standar deviasi, dan juga variance. Kemudian selanjutnya ini ada skala rasio, di mana skala rasio ini memiliki ukuran pusat, modus, median, rata-rata hitung, rata-rata geometrik, dan juga rata-rata harmonis. Di mana skala rasio ini memiliki ukuran variasi range, standar deviasi, variance, dan juga koefisien variasi. Jadi, semakin tinggi tingkat skala pengukuran, maka semakin banyak pula metode statistika yang kita bisa pakai. Nah, ini tuh penting dalam industri karena dengan memilih skala yang pengukuran yang tepat, ini kita itu akan membuat proses pengolahan data itu semakin maksimal. Kemudian setelah kita sudah memahami ya dari tadi itu yaitu hubungan antara skala pengukuran data dan juga ukuran statistik, kita akan mempelajari dua konsep penting dalam skala, yaitu ukuran pusat atau measure of central tendency dan juga ukuran variasi yaitu measure of variation or dispersion. Di mana ukuran pusat ini merupakan ukuran yang menunjukkan pusat atau titik tengah atau nilai tipikal dari sekumpulan data. Jadi intinya ukuran pusat ini merupakan nilai yang bisa menggambarkan atau
mewakili dari seluruh data yang ada. Kemudian yang kedua itu kan ukuran variasi, di mana ukuran variasi ini menunjukkan penyebaran atau variasi data. Jadi kalau ukuran pusat tadi itu nilai yang mewakili data, kalau ukuran variasi ini untuk mengetahui seberapa jauh data itu menyebar dari pusat yang sudah ada tadi. Jadi untuk keduanya ini tuh sebenarnya saling menghubungkan dan juga saling melengkapi, di mana ukuran pusat ini memberikan gambaran nilai yang representatif terhadap data yang ada. Akan tetapi ukuran variasi ini memberikan gambaran atau sebaran data. Jadi yang lebih lengkapnya itu seperti apa? Nah, keduanya ini tuh sangat penting untuk analisis data, terutama di dalam industri kimia. Bahas lebih lanjut tentang ukuran pusat atau measure of central tendency, di mana sebenarnya ukuran pusat ini dia memiliki beberapa jenis, tidak hanya terdiri satu jenis saja. Nah, jenisnya itu apa? Ada modus, median, rata-rata hitung, rata-rata geometrik, dan juga rata-rata harmonis, di mana modus ini merupakan nilai yang paling sering muncul di dalam data. Misalnya ada data yang yaitu 4, 5, 5, dan juga 6. Nah, modusnya berapa? Modusnya itu adalah 5. Kenapa? 5 ini muncul 2 kali di dalam datanya, sedangkan nilai lain itu munculnya hanya sekali saja, seperti 4 dan juga 6 itu kan dia hanya muncul sekali saja. Kemudian ada median atau nilai tengah dari data yang setelah diurutkan. Jadi data yang ada itu kan misalnya belum urut, nah itu kita urutkan dulu. Setelah urut baru kita lihat tengahnya berapa. Misalnya ada data 1, 2, dan juga 3. Nah ini kan kalau ini kan sudah urut ya, 1, 2, 3. Nah, berapa mediannya? Mediannya itu yang 2. Kenapa? Karena dia itu berada di tengah-tengah antara 1 dan juga 3. Kemudian ada rata-rata hitung atau arithmetic mean. Nah, ini mean yang biasa kita dengar sejak mungkin SD, SMP, atau SMA. Ini kita sudah sering, di mana data yang ada itu semuanya kita tambahkan atau kita jumlahkan. Kemudian baru kita bagi dengan jumlah datanya. Misal datanya ada 4. Nah, terus setelah ditambahkan masing-masingnya itu ada 20. Nah, 20 itu kita bagi dengan banyaknya data, yaitu 4 tadi. Kita hasilkan mean-nya itu 5. Kemudian rata-rata geometrik atau geometric mean, di mana digunakan untuk data berbentuk perkalian atau pertumbuhan. Nah, kalau rata-rata hitung tadi kan datanya dijumlahkan terus dibagikan. Kalau ini itu dikalikan semua baru dicari akarnya. Jadi datanya atau nilainya itu kan berhubungan satu sama lain dengan dikalikan tersebut. Misalnya ada 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah itu kan kalau 2 kali lipat berarti 2 kalinya dari yang pertama atau 2 kalinya dari yang kedua, dan seterusnya seperti itu. Terus nilainya itu dia bertumbuh secara bertahap. Misalnya pertumbuhan penduduk itu kan dia istilahnya akan bernilainya itu dia berhubungan dengan nilai yang sebelumnya dan juga setelahnya. Jadi dia terus berkembang gitu. Kemudian ada rata-rata harmonis atau harmonic mean. Ini tuh cocok untuk data yang berupa rasio kecepatan dan juga data persatuan. Contohnya apa? Contohnya saat kita mencari rata-rata kecepatan. Nah, seperti itu. Oke, kita akan lanjut membahas rumus mean atau rata-rata. Dimana yang pertama ini ada rata-rata hitung atau arithmetic mean. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini tuh rata-rata yang paling umum atau paling sering digunakan, yaitu tinggal menjumlahkan semua datanya kemudian dibagi dengan banyaknya data. Seperti ini, X aritmatik sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan ditambah Xn per N atau banyaknya data. Kemudian ada rata-rata geometrik atau geometric mean, dimana ini tuh semua datanya itu kita kalikan semuanya baru kita akarkan dengan banyaknya data. Seperti ini, X geometrik sama dengan X1 dikali X2 dikali X3 sampai dengan dikali Xn pangkat 1 per N. Nah, pangkat 1 per N ini kita juga bisa anggap dengan akar ya. Jadi ini tuh bisa dibaca gini, X geometrik sama dengan akar dari X1 dikali X2 dikali X3 dikali sampai dengan Xn, seperti itu. Selanjutnya ada rumus mean atau rata-rata sama dengan N dibagi 1 per X1 plus 1 per X2 plus 1 per X3 dan seterusnya. Atau bisa juga dengan rumus
N dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N dikali 1 per X. Selanjutnya ada ukuran variasi. Yang pertama ada range atau jangkauan, yaitu selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum pada data, yaitu memberi gambaran kasar terhadap lebar data menyebar. Yang kedua ada standar deviasi atau ukuran penyebaran data terhadap rata-rata, yaitu semakin besar standar deviasi semakin menyebar data. Kemudian ada varians, kuadrat dari standar deviasi. Varians menunjukkan seberapa besar penyimpangan nilai data dari rata-rata. Kemudian ada koefisien variasi rasio terhadap deviasi terhadap rata-rata. Dinyatakan dalam persen, memungkinkan perbandingan variasi antar kelompok data berbeda skala. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu pabrik cat Colorking memproduksi 5 batch cat interior dengan formula yang serupa. Tim quality control mengumpulkan data untuk tiap batch sebelum dikemas. Batch A, jenis pelarutnya etanol, viskositasnya sangat kental, dan suhu pengeringan 40 derajat Celcius dan waktu pengeringan 12 menit, dan ketebalan lapisan rata-rata sama dengan 100 mikrometer dan warnanya yaitu merah. Batch B, jenis pelarutnya air, viskositasnya sama dengan kental, suhunya 50 derajat Celcius, waktunya 15 menit, ketebalannya 110 mikrometer dan warnanya biru. Kemudian ada batch C, yaitu jenis pelarutnya aseton, viskositasnya sedang, suhunya 60 derajat Celcius, waktunya 20 menit, ketebalannya 120 mikrometer, warnanya hijau. Kemudian ada batch D dengan jenis pelarutnya toluen, viskositasnya encer, suhunya 70 derajat Celcius, waktunya 25 menit, ketebalannya 130 mikrometer, dan warnanya merah. Dan yang terakhir ada batch C dengan jenis pelarutnya etanol, viskositasnya kental, suhunya 50 derajat Celcius, waktunya 15 menit, dan ketebalan 140 mikrometer dan warnanya biru. Kemudian ada studi kasus. Yang pertama adalah identifikasi skala pengukuran untuk masing-masing variabel dan jelaskan singkat alasannya. Kedua, dari data ketebalan lapisan dalam mikrometer yaitu 100, 110, 120, dan 130 dan 140, hitungan median, modus range varian atau populasi dan sampel, dan standar deviasi populasi dan sampel, dan tampilkan perhitungan langkah demi langkah, digit by digit. Penyelesaiannya yaitu yang pertama ada skala ukuran atau klasifikasi tiap variabel. Yang pertama adalah jenis pelarutnya etanol, air, aseton, dan toluen merupakan nominal. Alasannya kategori atau label tanpa urutan, hanya identitas. Yang kedua, tingkat viskositasnya sangat kental dan sedang dan encer, termasuk ordinal. Alasannya ada urutan atau tingkat kental ke encer, tetapi selisih antar kategori tidak kuantitatif. Yang ketiga ada suhu pengeringan dalam derajat Celcius, yaitu ada pada 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, 60, 70 derajat Celcius, yaitu termasuk interval. Alasannya interval karena sama bermakna, yaitu selisih 10 derajat Celcius, tetapi 0 derajat Celcius bukan 0 absorb energi. Yang kemudian ada waktu pengeringannya dalam menit, ada 12 menit, 15 menit, 20 menit, dan 25 menit termasuk rasio. Alasannya 0 berarti tidak ada waktu atau operasi perbandingan bermakna. Kemudian ada ketebalan lapisan dalam mikrometer, yaitu ada 100, 110, 120, 130, dan 140 termasuk rasio. Alasannya 0 sama dengan tidak ada ketebalan, dan semua operasi aritmatika valid. Dan terakhir ada warna cat, yaitu warna cat merah, biru, dan hijau termasuk nominal karena kategorinya tanpa urutan. Oke, yang selanjutnya itu ada penyelesaian. Ukuran statistik untuk ketebalan μm. Datanya itu ada 100, 110, 120, 130, dan 140. Dan N-nya itu sama dengan 5. Dan di poin 2.1 jumlah total didapatkan itu 600 setelah perhitungan. Dan poin selanjutnya itu ada mean atau rata-rata. Itu total bagi N, dan 600 tadi dibagi sama 5 sama dengan 120 μm. Dan poin selanjutnya itu ada median. Mediannya itu urutan tadi 100 hingga 140, dan N menjadi median sama dengan nilai tengah sama dengan elemen ketiga sama dengan itu 120. Dan poin selanjutnya itu ada modus. Semua nilai muncul sekali sama dengan tidak ada modus. Dan di poin selanjutnya itu ada range. Range sama dengan max
dikurangi sama minimum. 140 dikurangi sama 100 sama dengan 40 μm. Yang selanjutnya itu deviasi setiap nilai dari mean itu didapatkannya ada minus 20, minus 10, 0, 10, dan 20 setelah dilakukannya perhitungan. Dan selanjutnya itu ada kuadrat deviasi. Semua hasil deviasi tadi dipangkatkan 2 dan hasilnya ada 400, 100, 0, 100, dan 400. Dan jumlah kuadrat deviasinya itu keseluruhan adalah 1000. Dan di poin selanjutnya itu ada varian dan standar deviasi. Varian populasinya itu ada 200 mu pangkat 2, dan standar deviasi populasinya itu ada akar 200 itu 14,1421, dan varian sampel yang kedua itu 250 mu m pangkat 2, dan standar deviasi sampel 250 diakarkan menjadi 15,8114 mu m. Dan selanjutnya itu kesimpulan, meannya itu ada di 120 mu m, mediannya di 120, modusnya tidak ada, range-nya 40 mu m, varians 200 mu m pangkat 2, populasi 14,1421 mu m, varians 250 mu m pangkat 2, dan sampelnya 15,8114 mu m. Dan selanjutnya itu ada penutup. Skala pengukuran menjadi dasar penting dalam penelitian karena menentukan cara disklasifikasikan, dianalisis, dan ditafsirkan dengan memahami perbedaan skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Penelitian maupun praktisi dapat memilih metode analisis yang tepat serta menghindari kesalahan interpretasi. Penguasaan konsep ini adalah kunci untuk menghasilkan data yang valid dan keputusan yang akurat, baik dalam penelitian maupun di industri. Jadi sekian saja presentasi dari kami semua. Saya tutup.